Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha hebat, Zat yang maha segala-galanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama amirin, sehinggalah kepada kita umatnya di akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyapa kawan-kawan semua, baik itu dari Sivitas Unisa atau Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, dan bapak-bapak serta ibu guru di bawah perguruan Yayasan Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili dari Yayasan Al-Ihya Kuningan bidang Lembaga Sosial Al-Ihya Peduli, ingin mengajak kepada semua untuk sama-sama kita memajukan baik itu Yayasan Al-Ihya Kuningan dan Universitas Al-Ihya Kuningan supaya bisa menjadi universitas terbaik khususnya di Kabupaten Kuningan, umumnya di Jawa Barat. Sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan saya untuk memberikan atau menyampaikan kata-kata mutiara dari seorang ulama yang mungkin ini akan menjadi panduan atau motivasi untuk kita semua. Buah daripada ilmu adalah ibadah. Buah daripada ibadah adalah kasih sayang, dan buah daripada kasih sayang adalah ulfah atau kasih mesra. Jadi orang yang mempunyai ibadah yang bagus tentu saja mempunyai ilmu yang baik, dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia mempunyai ibadah dan ilmu yang bagus. Seterusnya, sebelum kita mempelajari atau kita belajar di dalam perguruan tinggi ataupun dalam satu institusi pendidikan, kita mesti merendahkan diri supaya ilmu itu bisa kita dapatkan. Sebab kalau kita di dalam hati kita mempunyai keangkuhan atau tinggi hati, seolah-olah air itu tidak akan naik ke gunung, karena air itu biasanya berkumpul di lembah atau di danau atau di dataran yang rendah. Jadi hakikatnya kalau seseorang itu mempunyai kerendahan hati, mempunyai rasa sifat hamba, maka ilmu itu akan mudah saja untuk didapatkan atau berkumpul pada diri seseorang. Nah, seterusnya sistem pendidikan kita di dunia ini berbanding terbalik ya dengan sistem pendidikan pada zaman dahulu, di mana para cendekiawan Muslim itu mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, ya, dimana ilmu itu biasanya setiap cendekiawan itu seperti piramida terbalik. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, seseorang itu, maka pengetahuannya, kemampuannya itu semakin banyak. Nah, berbeda dengan sekarang, semakin tinggi gelar yang didapat, maka ilmu makin mengecil, mengerucut. Taruhlah ada profesor atau dokter di bidang buah-buahan, misalkan seseorang punya gelar dokter dari mempelajari satu buah
alpukat misalkan. Jadi dia hanya mempelajari alpukat saja, buah alpukat, sehingga dia dapat doktornya dari buah alpukat. Tapi cendekiawan-cendekiawan muslim pada zaman dahulu, selain dia ahli filsafat, dia ahli agama, dia ahli matematika, dia ahli kedokteran dan sebagainya. Jadi kalau dia berdebat atau berdiskusi tentang berbagai macam ilmu, mereka pun bisa menjawab. Maka dari itu, pesan untuk para mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang belajar di Unisa, hendaknya selagi masih dalam proses belajar itu, mari perbanyak ilmu pengetahuan yang mungkin bermanfaat di masa hadapan, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, sebab proses datangnya ilmu itu daripada ada yang bertanya, ada yang menjawab, sehingga pertanyaan yang dijawab itu akan muncullah ilmu namanya. Jadi kalau kita tidak mau bertanya, ada peribahasa akan sesat di jalan. Jadi munculnya ilmu itu karena ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Jadi selain kita sering bertanya, kita juga perbanyak pergaulan teman. Musuh satu itu terlalu banyak, teman 1000 itu kurang, sehingga pertemanan ini akan membuat kehidupan kita, pergaulan kita akan semakin luas. Mungkin di salah satu sisi teman kita itu mempunyai keahlian. Nah, keahlian itu mungkin kita bisa dapatkan dari teman kita. Jadi semakin banyak keahlian, semakin banyak pengetahuan dan pertemanan, makin banyak ilmu dan kepakaran yang kita dapat. Sebab satu orang atau seseorang itu minimal harus mempunyai 10 keahlian, kepakaran. Apa saja itu kepakaran? Mungkin coba cek di dalam diri kita. Apakah itu bisa mengemudi kendaraan roda 4, roda 2, bisa membetulkan komputer, bisa mengetahui elektronik, bisa berternak, bisa bertani, bisa juga menggambar, melukis. Nah, itu coba kita cek semua itu, apakah di dalam diri kita udah ada enggak 10 kepakaran, keahlian itu. Sebab minimal dari 10 kepakaran itulah akan muncul satu keahlian yang menjadi ciri khas daripada diri kita. Nah, keahlian itulah akan menggambarkan kita itu expertnya di mana gitu. Jadi selain kita punya 10 kepakaran, keahlian, kita ada yang istimewa di dalam diri kita. Selain itu, pendidikan itu supaya menjadi kebaikan buat diri kita atau menjadi ibadah, mesti kita tempuh 5 syarat. Sebab apa saja kegiatan kita itu akan bisa menjadi ibadah. Jadi kita jangan sampai dalam pemikiran kita ibadah itu hanya sekedar sholat saja atau ibadah menyembah Allah saja, tetapi kalau menempuh 5 syarat ini, kegiatan apa saja bisa jadi ibadah. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, apa yang dikerjakan itu sesuai dengan syariat Islam, ketentuan Allah. Yang ketiga, jangan meninggalkan perkara yang wajib. Misalkan kita sedang menuntut ilmu, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa. Kemudian yang keempat, hasil yang kita gunakan itu adalah untuk agama, untuk Islam, untuk Allah, supaya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan itu Allah akan nilai dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, supaya apa yang kita buat itu menjadi ibadah, harus dalam diri kita itu menutup aurat. Sebab percuma kalau kita punya bisnis yang bagus, punya ilmu pengetahuan yang banyak, tetapi kita tidak menutup aurat, itu sama saja dengan sebuah mangga atau buah mangga, dagingnya bagus tetapi tidak ada kulitnya. Mungkin orang juga akan segan untuk memakannya. Maka dari itu, mari kita sama-sama mencoba untuk memperbaiki diri kita, mulai dari diri kita dan mulai dari saat ini, supaya kita tidak
termasuk orang-orang yang melalaikan waktu atau membuang waktu. Jadi itu saja mungkin kata-kata awal dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi yang lain dan yang lebih menarik, dan mudah-mudahan ini podcast Unisa ini akan menjadi podcast nomor 1 di Kuningan, ya, di podcast kebanggaan mahasiswa Universitas Islam Al-Azhar Kuningan dan menjadi kebanggaan masyarakat Kuningan. Mudah-mudahan podcast Unisa Kuningan memberi manfaat khususnya kepada kampus Unisa dan umumnya kepada masyarakat Kuningan dan lebih luas lagi kepada masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.